Guys, kembali lagi dengan saya Bobi Siswanto. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang seputar database, dan pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang suatu hal yang namanya distributed database. Sebelumnya, kita sudah memahami apa itu centralized database. Jadi centralized database itu ada sebuah database yang diakses secara sentral oleh semacam klien. Nah, pada distributed database ini, database itu mungkin lebih dari satu. Mungkin juga dari setiap database itu, datanya ada yang saling beririsan atau mereka saling berhubungan. Nah, baiklah, mari kita mulai untuk mempelajari tentang distributed database ini. Pada Oracle Database, bisa dilakukan dua jenis distributed database management system, yaitu homogeneous dan heterogeneous. Sebenarnya dua hal ini merupakan hal umum, tidak hanya di Oracle. Cuman di dalam Oracle sendiri, heterogeneous ini ada namanya Oracle Heterogeneous Services, yaitu bisa mengkomunikasikan antara database Oracle dengan database lainnya menggunakan perantara salah satu dengan ODBC. Jadi Excel itu bisa dikomunikasikan dengan tabel-tabel di database, bisa select, insert, update, delete menggunakan Oracle HS ini. Nah, yang kedua, homogeneous ini artinya dia level yang sama dengan Oracle Database. Contohnya misalkan ada dua database terpisah, akan saya berkomunikasi menggunakan database link. Nah, nanti kita akan bahas tentang database link ini. Oke, sebagai contoh di sini kita memiliki beberapa site. Jadi di sini site ini maksudnya ada beberapa komputer yang memiliki database masing-masing. Nah, dari masing-masing site-nya, database masing-masing, mereka punya service name masing-masing atau SID masing-masing. Di sini kita ilustrasikan bahwa site 1 punya database 1, site 2 database 2, site 4 database 4. Nah, di mana mereka akan masing-masing berbagi informasi atau saling terdistribusi datanya. Misalkan dari site 1 memiliki data tentang store, di mana site 2 nanti ada store detailnya. Baik, kita akan coba untuk memberikan contoh berupa ilustrasi sebagai berikut ini. Oke, misalkan kita punya dua database, tadi site 1 dan site 2. Di site 1, di sini saya akan contohkan saya sebuah server. Sebuah server di sini dia PC 2017 dan sekian, ini adalah alamat nama dari komputer server tersebut, nama saya tersebut dengan database-nya database di sini. Dan di sini ada user namanya Bobby dengan koneksi BobbyCon. BobbyCon ini merupakan username-nya dia, kita coba disconnect dulu. Kita lihat untuk BobbyCon ini, saya bisa melakukan loginnya sebagai Bobby. Dan passwordnya juga sama, Bobby di sini. Jadi BobbyCon ini memiliki tabel. Tabelnya adalah tabel store. Tabel store ini berisi data seperti ini. Ada store ID dan store name. Oke. Nah, di sisi komputer yang lain, di sini saya memiliki sebuah tabel namanya store detail. Ini di database yang berbeda ya. Jadi tadi di database remote, ini database berbeda. Store detail ini isinya seperti ini. Dia punya SID, item, dan price. Nah, untuk bisa mengkomunikasikannya, kita perlu membuat sebuah database link. Database link itu ada fitur di sini, di bawah. Di sini ada database link. Nah, tapi karena kita membuat koneksi secara remote, jadi kita perlu membuat sebuah script yang agak perlu konfigurasi khusus. Di sini scriptnya seperti ini, lihat database link namanya mydblink, connect to Bobby, identified by Bobby tadi, user yang tadi ya, user yang di remote tadi, remote database-nya di set 1. Using description ini sesuaikan dengan informasi yang ada. Description-nya, address, protokol TCP, host-nya adalah tadi nama komputernya, portnya juga port berapa, dan SID-nya adalah XE, karena di sana juga kode ini XE. Kalau sudah, database ini kita jalankan, nanti kita sudah memiliki mydblink. Di sini, jadi kalau kita lihat database link-nya, kita refresh, kita punya mydblink ini. Nah, berikutnya kita bisa melakukan koneksi ke sana, ke tabel sana. Jadi tadi namanya ada tabel adalah store. Jadi kita bisa melakukan select bintang from. Nama tabelnya apa tadi? Nama tabelnya adalah store at mydblink. Ya.
Jadi di sini artinya datanya tidak berada di lokal, tapi datanya berada di database nasional. Jadi kita bisa di sini melakukan store ID, store name-nya apa. Jadi kita bisa melihat di sini tabelnya ada apa aja, select bintang from, tadi kan store ID ya, store detail. Store detail ini dari komputer lokal di sini. Jadi di dalam komputer yang remote, kita bisa ambil datanya, kita sudah linkkan, dan kita sudah bisa membaca datanya. Sedangkan di komputer yang lokal ini, kita bisa membaca datanya seperti ini. Nah, jadi ini adalah distribute database-nya. Kalau begitu gimana? Kita bisa menggabungkan data-data tersebut. Select misalkan SID. Tadi kan di sini ini kita punya item sama price-nya ya. Kalau di kanan tadi kita punya data di remote database-nya adalah store ID sama store name. Saya bisa ngambil store ID, store name, itemnya apa, from, kita lakukan join biasa aja. From, kita ambilnya store at my db link, join, store detail, ini yang di lokalnya, kita kasih nama misalkan adalah S aliasnya, ini adalah SD. Joinnya on s.store id. Di sini untuk yang sd.store id. Tadi kita kan sama ya, store detail ini dia SID. Oh sorry, bukan store ID. Di sini berarti SID. Untuk yang store detailnya adalah kita gunakan SID. Nah, di sini kita lihat tertampilkan sekarang. Hasilnya adalah kita bisa menghasilkan sebuah data yang terintegrasi dari dua database yang terdistribusi. Jadi dua database terpisah, datanya bisa saling berbagi. Nah, itulah dimaksud dengan distribute database. Jadi datanya dia terpisah, kita bisa menggabungkannya menjadi satu. Itu salah satu contoh penerapan distribute database dengan menggunakan Oracle Database Link. Oke, demikianlah pemaparan materi tentang distribute database dengan Oracle menggunakan database link. Semoga yang bermanfaat. Kalau menurut saya bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.